Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wicaksono dengan NIM 100190458 dari kelas seminar pemasaran F. Ingin mereview jurnal yang ketiga, tugas yang ketiga dari Bahuda. Yang pertama, judul jurnal yang akan saya review adalah Adopsi Konsumen Aplikasi Seluler Uber, wawasan dari teori difusi, inovasi, dan model penerimaan teknologi. Lalu yang kedua ada menyelidiki adopsi sistem pembayaran digital melalui model penerimaan teknologi yang diperluas, wawasan dari usaha kecil dan menengah Indonesia. Lalu introduction. Pada jurnal yang pertama diperkenalkan ekonomi berbagi adalah konsep bisnis yang sedang tren, yang baru-baru ini muncul sebagai model bisnis inovatif di mana orang-orang secara kolaboratif memanfaatkan sumber daya yang kurang dimanfaatkan dengan cara yang inovatif. Menurut Cohen dan Kitzman tahun 2014, Uber menggunakan aplikasi seluler yang menyediakan jaringan online bagi orang-orang untuk berbagi perjalanan dengan menghubungkan pengemudi dan pelanggan secara independen. Menurut Hal, Kendrick, dan Nosko pada tahun 2015, ini telah mengambil peran sebagai taksi tradisional dan menjadi semakin populer. Lalu di jurnal yang kedua, digitalisasi dalam sistem pembayaran telah digalakkan pemerintah Indonesia sejak pemerintahan menargetkan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Namun tidak semua perusahaan dapat mengadopsi pembayaran digital dengan cepat. Usaha kecil menengah atau UKM memiliki banyak kendala untuk mengadopsi teknologi inovatif, terutama karena kurangnya pengetahuan, dan di sisi lain banyak konsumen yang mulai terbiasa dengan pembayaran digital dan menuntut UKM untuk memfasilitasi proses transaksinya dengan sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sistem pembayaran digital di UKM, khususnya restoran kecil dan menengah. Lalu yang kedua ada metode yang digunakan. Untuk metode yang digunakan pada jurnal yang pertama adalah menggunakan metode kuantitatif yang menyertakan kuesioner survei digunakan untuk mengukur konstruksi yang termasuk dalam model. Online survei digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang pernah menggunakan aplikasi Uber sebelumnya. Kami melakukan survei dalam 2 fase, dengan studi percontohan menggunakan sampel mahasiswa, diikuti dengan studi utama melalui Amazon Mechanical Turk atau M-Turk. Lalu di jurnal yang kedua, menggunakan model penerimaan teknologi yang diperluas atau disingkat TAM sebagai kerangka teoritis. Dengan demikian, 120 data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri dari pihak pemilik atau pengelola restoran kecil dan menengah di Bogor, Indonesia. Structural equation modeling with partial least square atau SUM PLS digunakan untuk menilai hipotesis yang dikembangkan. Lalu yang selanjutnya ada hasilnya. Untuk hasil pada jurnal yang pertama, hasilnya menunjukkan bahwa keberuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, observabilitas, dan pengaruh sosial memiliki pengaruh yang signifikan pada kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan, yang pada gilirannya menyebabkan sikap konsumen berikutnya dan niat adopsi. Karena ide utama aplikasi seluler Uber adalah berbagi dengan orang lain
Dan karena model bisnis aplikasi seluler Uber yaitu ekonomi berbagi, penyebaran ide yang dibagikan ke seluruh populasi tidak dapat dihindari. Lalu hasil untuk jurnal yang kedua adalah penelitian ini menunjukkan bahwa UKM masih memiliki persepsi resiko saat menggunakan sistem pembayaran digital. Resiko yang signifikan yang mungkin mereka rasakan adalah keterlambatan dalam mengumpulkan uang karena mereka tidak menerima uang secara tunai dan gagal dalam transaksi yang disebabkan oleh koneksi digital yang tidak stabil. Oleh karena itu, infrastruktur digital sangat penting dalam membuat sistem pembayaran digital dan mendorong keberhasilan penerapannya oleh UKM di Indonesia. Selain itu, penerapan pemerintah sangat penting dalam mendorong UKM untuk mengadopsi teknologi baru. Dalam hal ini, variabel dukungan pemerintah menarik untuk ditelaah dan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada diskusi. Dari kedua jurnal yang telah kita review tadi, dapat dilihat pada hasilnya memiliki kesamaan, yaitu memiliki dampak positif dan negatif pada suatu usaha yang diteliti setiap jurnal. Sisi baiknya ialah dari pemanfaatan digitalisasi dalam usaha mempengaruhi segala macam transaksi manual diubah menjadi berbasis online yang lebih efektif. Namun meski begitu tetap saja ada dampak negatif pada digitalisasi ini, seperti harus selalu terhubung dengan koneksi internet untuk mengaksesnya, yang tentunya tidak di semua tempat memiliki jaringan akses internet yang bagus dan memerlukan koneksi data untuk mengaksesnya atau biaya membeli voucher data. Yang selanjutnya dan seperti di jurnal yang pertama, akan selalu ada pihak yang dirugikan, yaitu pesaing yang masih menggunakan cara tradisional. Yang tentunya digitalisasi ini memaksa kita untuk terus berpikir maju dan mengikuti perkembangan zaman. Seperti sekarang, setelah diperkenalkannya aplikasi pembayaran seperti GoPay, Dana, dan lain-lain, pembayaran secara tunai kian tidak digunakan dengan alasan juga lebih aman karena bila membawa dompet ada risiko kehilangan dompet, sedangkan bila kita menggunakan aplikasi di atas akan mampu meminimalisir kehilangan uang. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.